sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Waalaikumsalam. hebat. Pagi Apa Bu, kabarnya hari ini? sehat Bu, Alhamdulillah sehat, Bu, alhamdulillah. sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita akan mengadakan sesi latihan coaching ya bersama Pak Teddy Bukana dan saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, di sini saya berperan sebagai pengamat dan yang akan berperan sebagai coach itu adalah Pak Teddy. Lalu coachnya diperankan oleh Bukana. Sebelum dimulai, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih untuk Pak Teddy ya yang menjadi coach ya, betul? Ya Bu. Mengenai kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang coach. Sebelum ke sana saya akan mendiskusikan terlebih dahulu nanti tentang apa yang akan saya amati begitu mengenai rubrik penilaiannya. Di antaranya yaitu yang akan saya amati mengenai alur tirta. Apakah dalam proses coaching tersebut sudah nampak alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga tanggung jawab, apakah sudah tampak atau belum. Lalu yang kedua mengenai kompetensi yang dimiliki oleh Pak Teddy sebagai coach. Baik, Pak Teddy, kalau boleh tahu pada sesi coaching sekarang ini, kompetensi apa yang akan Pak Teddy kembangkan? Baik Bu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang paling ingin Pak Teddy kembangkan dalam sesi ini? Yang lebih ingin dikembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Teddy. Untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira apa indikator ketercapaiannya Pak Teddy? Baik Bu, saya ingin pertanyaan yang saya ajukan nanti itu ingin membantu coach, kemudian pertanyaan tersebut diajukan di momen yang tepat gitu Bu. Jadi pertanyaan yang saya ajukan tidak terburu-buru dan ditanyakannya itu pada saat coachnya sudah siap untuk merespon pertanyaan saya gitu Bu. Baik, jadi Pak tadi ingin mengembangkan keterampilan menggunakan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, kalau begitu saya persilahkan kepada Pak Teddy dan Bukana untuk melakukan proses coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat pagi Bukana. Selamat pagi Pak Teddy. Kemarin katanya Ibu nyari saya ya Bu ya? Wah betul Pak, saya nyari-nyari Pak Teddy ternyata nggak ada, sibuk ya Pak ya? Iya, kemarin kebetulan saya ada kegiatan di luar Bukana. Gimana nih Bukana? Ada yang mau dibicarakan dengan saya? Iya gini nih Pak, mau sekadar apa ya, sharing atau cerita aja sih. Kebetulan ada sedikit kesulitan yang saya hadapi terkait penerapan pembelajaran diferensiasi nih Pak. Nah, oke, coba gimana Bu bisa diceritakan? Jadi saya itu mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi, tapi dari proses yang sudah saya coba terapkan itu, beberapa siswa itu responnya agak sedikit kurang, Pak. Oh, begitu. Mhm. Nah, menurut Ibu kira-kira apa ya Bu ya penyebabnya? Sehingga respon siswa itu kurang begitu baik sesuai yang Ibu harapkan Bu? Oke, dari yang saya lihat sih sepertinya mereka itu agak sedikit kurang tertarik gitu, Pak. Mungkin apa yang saya sajikan itu belum sepenuhnya sesuai dengan minat atau ketertarikan mereka gitu, Pak. Oke. Kalau menurut Ibu, penilaian ketertarikan peserta didik Ibu itu dari skala 1 sampai 10 ada di poin berapa, Bu? Saat ini sih baru sampai di poin 4 sih, Pak Teddy.
Oh, di poin 4 ya. Nah, kira-kira Mhm. kalau Ibu ingin mengembangkan itu, inginnya di poin berapa, Bu, ketertarikan Ya, siswanya? setidaknya mereka bisa merespon, pembelajaran yang saya berikan itu, terutama kaitannya dengan diferensiasi ini, mereka bisa naiklah ada di level 7 sampai 8. Oh. Oh, jadi, harapan Ibu ada di level 7 dan 8, Bu, ya, untuk ketertarikan. Betul, Pak. Nah, kira-kira, bagaimana, Bu, caranya supaya bisa, menaikkan ketertarikan atau minat belajar peserta didik Ibu di kelas? Nah, kebetulan memang, sepertinya saya belum betul-betul memahami, belum juga mengakomodir, saya juga belum, apa namanya, mengumpulkan informasi lebih terkait, minat atau ketertarikan peserta didik saya terhadap pembelajaran yang saya berikan. Karena memang, penerapan pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan itu lebih ke untuk mengakomodir gaya belajar mereka gitu, Pak. Selain gaya belajar mereka juga saya lihat berdasarkan hasil asesmen pengetahuan dasar mereka tentang pembelajaran yang saya berikan itu. Oke, eee, yang barusan Ibu bercerita, belum mengakomodir minat belajar siswa, Bu, ya. Nah, Mhm. kira-kira ada nggak, Bu, ide atau cara yang bisa Ibu lakukan untuk bisa, mengakomodir minat belajar siswa itu, Bu? Nah, itu tadi saya akan kembali untuk melakukan asesmen, mengumpulkan informasi kembali terkait, minat dari peserta didik saya, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu inginnya seperti apa, ketertarikan mereka itu akan lebih mengarahnya ke mana gitu. Misalnya seperti anak yang punya gaya belajarnya misalnya visual, saya akan lebih memperbanyak untuk menyajikan gambar atau video-video sehingga mereka bisa tertarik. Kemudian juga untuk anak-anak yang memang gaya belajarnya lebih ke kinestetik atau lebih senang untuk berbicara, saya akan mengakomodir mereka menyediakan berbagai teks yang akan membantu mereka untuk bisa menyampaikan informasi apa yang ada. Oh, Seperti itu, iya. Pak Teddy. Nah, untuk, mengakomodir itu, Bu, asesmen yang Ibu lakukan bisa berupa apa, Bu, ya? Ya, berupa angket juga saya akan melakukan sedikit observasi juga wawancara, Pak. Jadi biar Oh. lebih intens gitu. Jadi satu persatu beberapa siswa yang memang saya lihat, minat atau ketertarikannya dalam belajar itu agak sedikit kurang, akan saya Ya. panggil kemudian, saya wawancara, kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Seperti itu, Pak Oke. Teddy. Nah, Bu, kira-kira, waktu yang Ibu butuhkan untuk, meningkatkan minat belajar siswa itu berapa lama, Bu? Kurang lebih mungkin di 1 atau 2 pertemuan pembelajaran, Pak Teddy. Jadi kurang lebih untuk 1 minggu ke depan ini gitu. Oke. Nah, kira-kira, Bu, rencana yang sudah Ibu, bangun barusan, ada hambatannya nggak, Bu, kira-kira, Bu, ya? Nah, sejauh ini sepertinya tidak, kecuali mungkin kehadiran siswa itu di sekolah hadir atau tidak, mungkin itu akan sedikit menghambat Pak Teddy. Tapi sejauh ini yang saya lihat, peserta didik saya selalu hadir di kelas, jadi akan lebih mudah gitu, hambatannya mungkin kecil. Nah, ketika ada siswa yang tadi Ibu ceritakan, kan itu berarti merupakan hambatan nah, Bu, ya. Nah, Ya, kira-kira solusi betul. yang bisa Ibu hadirkan untuk menyelesaikan hambatan itu apa, Bu? Selain berkomunikasi secara langsung, saya akan mencoba juga mengkomunikasikannya melalui pesan WhatsApp atau via telepon. Saya juga akan mengajak kolaborasi wali kelas dari, peserta didik tersebut. Jadi untuk menggali informasi lebih banyak, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira di sekolah Ibu ada yang sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sudah mengakomodir, minat belajar siswa, Bu? Nah, kebetulan betul, ada salah satu rekan saya, walaupun berbeda mapel, saya juga akan mencoba menanyakan kepada beliau. Ada namanya itu Ibu Intan, Pak Teddy. Nah, mungkin, dari Ibu Intan sendiri, Ibu bisa, apa ya, bisa cari informasi lebih lanjut, Bu, ya, terkait, cara mengakomodir minat belajar siswa. Nah, Ya. kira-kira
kolaborasi seperti apa Bu yang akan dilakukan dengan Bu Intan di sekolah Ibu? Saya akan berdiskusi dengan beliau terkait, pembelajaran diferensiasi yang mengakomodir minat siswa. Saya juga akan meminta beliau untuk, mengamati dan memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oke. Nah, berarti, permasalahan yang tadi Ibu ceritakan sudah bisa terjawab, Bu, ya? Ya, betul Pak Teddy. Ya, jadi, eee, bagaimana cara mengakomodir minat belajar siswa, seperti yang tadi Ibu bicarakan, Ibu akan lebih menggali lagi, informasi dari peserta didik, bagaimana, minat belajar siswa sesungguhnya. Kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan, sesama rekan guru di sekolah, Bu, ya, untuk saling memberikan umpan balik. Nah, Iya, kira-kira, betul Pak Bu, Teddy. dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan, Bu? Tadi berkaitan dengan, permasalahan yang saya hadapi, eee, apa, penerapan pembelajaran diferensiasi yang mengakomodir minat siswa itu bisa saya atasi tentunya dengan, mmm, kembali menggali informasi tentang peserta didik saya, kemudian juga Ya, saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru atau wali kelas yang memang juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi yang menerapkan atau mengakomodir, minat peserta didik. Seperti itu, Pak iya. Teddy. Oke, alhamdulillah, Bu, ya, sudah bagaimana, Bu, perasaannya, Bu, setelah Alhamdulillah setelah berbincang dengan Pak Teddy, saya lega, saya bisa menemukan, sedikit solusi atau ide yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih banyak loh Pak Teddy. ya, alhamdulillah, Bu, ya, semoga, rencana yang Ibu sudah bangun bisa dilaksanakan dengan baik, Bu, ya, dan Amin. pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu harapkan, tadi dinilai 7 dan 8 dan bisa mengakomodir minat belajar siswa, Bu, ya. Ya betul Pak Ya, Teddy. Terima kasih banyak. ya, Bu, sama-sama, Bu. Saya duluan, Bu, ya, karena ada kegiatan, Bu, ya. Oh iya, terima kasih Pak Teddy, mohon maaf Ya, sudah mangga, Bu. mengganggu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mangga, Ibu pengamat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Teddy dan Bu Kana untuk sesi latihan coachingnya ya. Uh, saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Teddy sebagai Ya, Bu. coach, tapi sebelum menuju ke pertanyaan itu, saya meminta izin untuk mengevaluasi terlebih dahulu ya, untuk Ya, ya, Bu. mengevaluasi tadi proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Teddy dan Bu Kana. Baik, yang pertama tadi untuk alur Tirta. Sebelum ke alur Tirtanya, saya melihat tadi Pak Teddy sudah membangun suasana yang nyaman dengan Guci ya, sehingga membuat percakapan itu bisa terjadi dengan dengan santai, dengan nyaman begitu untuk Koci. Selain itu, setelah prakondisi yang hebat gitu menurut saya ya Pak Teddy membuat Kocinya nyaman. Untuk alur Tirtanya sendiri secara keseluruhan sebenarnya sudah tampak Pak Teddy ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab itu sudah tampak. Hanya saja tadi saya mencatat beberapa hal Pak Teddy. Untuk di alur tujuan tadi saya mencatat tentang Pak tadi kan di alur tujuan itu mengeksplor beberapa pertanyaan begitu ya, Ya, karena kan kompetensi yang ingin Pak tadi kembangkan itu berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, betul. dalam tujuan tadi alangkah lebih baiknya jika dikerucutkan begitu Pak Teddy Oh, untuk iya, Bu. menyepakati terlebih dahulu gitu. Jadi kita sepakati nih tujuan pertemuan kita hari ini, misalnya nanti di akhir bukanlah pengen
pengen bagaimana nih, pengen apa gitu, ingin mendapatkan apa gitu. Jadi ada semacam kesepakatan terlebih dahulu gitu di awal untuk tujuannya. Jadi berdiskusi dengan coach-nya, mengajak coach berdiskusi untuk menyepakati tujuan. Mungkin ditambah sedikit saja Pak Ya, Teddy ya itu Bu. ya. Lalu untuk alur identifikasi udah oke. Tadi mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai skala dan lain sebagainya. Lalu di rencana aksi juga sudah mampu membangun solusi gitu dari coachingnya, juga banyak mengeksplor coach untuk melakukan analisis begitu tentang hambatan apa yang mungkin nanti datang, lalu tentang dukungan apa yang bisa dibutuhkan, siapa yang bisa membantu begitu ya. Lalu di tanggung jawabnya juga sudah ada ya, itu Pak Teddy tadi meminta coach menyimpulkan solusinya sendiri, merangkum dari rangkaian-rangkaian proses coaching tadi, meminta coach yang merangkum dan membuat komitmen seperti itu. Baik, itu evaluasi dari saya untuk Pak Teddy. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Teddy. Tadi di awal Pak Teddy kan ingin mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Setelah proses coaching tadi, Pak Teddy, indikator apa yang menurut Pak Teddy telah tampak gitu? Kalau setelah proses coaching Bu, saya terlihat ada kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan saya merasa sudah memenuhi kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi tadi Pak Teddy sudah merasa ya mengarahkan begitu, mengarahkan Betul. Bukanah gitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu yang kedua Pak Teddy, kalau misalnya nih besok-besok kita diberi kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol seperti ini ya, kira-kira Pak Teddy dalam sesi coaching berikutnya ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan rasa, Bu. Mendengarkan dengan rasa. Betul. Baik, Pak Teddy. Kalau begitu, sesi coaching hari ini saya berikan aplaus dulu untuk Pak Teddy dan Bu Kana atas sesi coachingnya hari ini. Terima kasih atas pengalaman yang diberikan oleh Pak Teddy dan Bu Kana kepada saya. Sekian yang dapat saya amati dan sampaikan, Pak Teddy. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat, terima kasih sudah hadir hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Oke, sebelum kita membahas tentang persiapan untuk praktik coaching hari ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan juga saya tanyakan kepada Ibu Riri. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Sekarang posisinya saya karena sebagai pengamat, nanti Bu Riri sebagai coach, nah Pak Teddy-nya sebagai coach-nya. Oke, nah untuk Bu Riri ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan nanti apa yang akan fokus untuk dibahas nanti saat coaching. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tentang apa yang akan saya amati pada praktik coaching kita hari ini. Yang pertama berkaitan dengan praktik coaching menggunakan alur Tirta dari mulai tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai nanti di tanggung jawab. Kemudian juga berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Riri sebagai seorang coach. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Bu Riri, kira-kira berkaitan dengan
kompetensi yang dimiliki oleh Bu Riri yang ingin dikembangkan dari praktek coaching ini seperti apa, Bu? Baik, Bu Kana. Untuk sesi coaching sekarang yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Oke, dari 3 kompetensi itu kira-kira fokusnya hari ini lebih ke yang mana, Bu? Karena saya merasa sebelumnya saya masih perlu banyak mengembangkan mengenai pertanyaan yang berbobot, jadi fokus saya yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti kompetensi yang akan lebih difokuskan untuk praktek coaching kita hari ini berkaitan dengan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut yang ingin Bu Riri capai itu apa saja? Harapannya Bu, nanti ketika dalam proses coaching itu saya mampu mengarahkan begitu Bu, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, saya mampu mengarahkan coach untuk mendapatkan atau menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang coach hadapi begitu Bu. Oke, berarti lebih ke bagaimana pertanyaan-pertanyaan Bu Riri itu bisa menuntun coachnya nanti untuk bisa menemukan ide atau solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu ya, Bu ya? Betul Ibu. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Riri dengan Pak Teddy untuk melakukan praktek coachingnya. Mangga Bapak Baik, Ibu. terima kasih Bu Kana. Baik, Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Pak Teddy. Bu Riri ada waktu sebentar, Bu? Alhamdulillah Pak Teddy, sekarang saya lagi luang. Gimana Pak Teddy? Ini Bu, saya ingin ngobrol Bu, barangkali boleh Bu? Oke, sebelumnya gimana nih? Kita kayaknya baru ketemu deh sekarang. Apa kabar Pak Teddy? Sehat Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana di sekolahnya? Ada Nah ini lagi Bu, sibuk apa? saya sebetulnya ingin bercerita Bu tentang Monggo. pembelajaran di kelas Bu. Gimana tuh? Jadi saya merasa ketika pembelajaran di kelas itu siswa merasa kurang semangat dan kurang fokus Bu. Oke. Jadi kita hari ini mau ngomongin tentang siswanya Pak Teddy nih yang kurang semangat gitu ketika belajar, begitu ya? Betul Bu, jadi di pembelajaran saya siswa tuh kelihatan kurang semangat dan fokusnya pun agak berkurang gitu Bu. Baik, sebelum ke pertanyaan saya nih nanti Pak Teddy, Ya saya Bu. mau sebelum ke intinya, saya mau tanya dulu nih Pak Teddy. Dari nanti nih percakapan kita yang akan kita lakukan sekarang ini, Pak Teddy ini kira-kira nanti tujuan akhirnya pengen apa gitu? Apa yang pengen Pak Teddy dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oke. Saya inginnya pembelajaran di kelas itu siswa lebih fokus gitu Bu di pelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian siswa juga merasa semangat gitu untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan begitu Bu. Baik, jadi Pak Teddy pengen ya siswa-siswa Pak Teddy di kelas itu lebih semangat gitu ya, Betul betul lebih Bu, nyaman betul belajarnya betul ya. betul. Menurut pemahaman Pak Teddy, idealnya pembelajaran di kelas itu yang bisa membuat siswanya itu semangat banget belajarnya itu idealnya itu yang kayak gimana sih? Ketika saya memberikan pembelajaran, siswa antusias gitu Bu untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian ketika saya memberikan project tugas kepada siswa, siswa mengerjakannya dengan senang hati gitu Bu dan tidak terganggu oleh aktivitas lainnya gitu. Baik Pak Teddy, kira-kira sekarang kondisi siswanya Pak Teddy itu ada di mana ya? Kalau misalnya kita bicara kondisi ideal, kalau yang semangat begitu adalah 10 misalnya. Kondisi siswa Iya. Pak Teddy sekarang ada di mana? Kondisi siswa sekarang mungkin di angka 4 Bu.
Masih di angka 4 ya, Masih di untuk angka semangat 4 Bu, betul. belajarnya. Betul betul. Harapan Pak Teddy nih, untuk ke depannya siswa Pak Teddy itu pengennya ada di, angka berapa, level berapa? Saya inginnya siswa itu di dalam kelas mengikuti pembelajaran dengan semangat dan antusias itu di angka 8 Bu, inginnya. Pengen semangat siswa itu ada di level 8 begitu ya, Betul Bu. tapi bukan nggak mungkin juga Pak Teddy melakukan, apa ya, treatment nanti ke siswanya mungkin bisa saja nanti berada di level 10 ya, Amin mudah-mudahan. Bu, iya Bu, betul. Saya inginnya juga di Iya. level 10 Bu, tapi mungkin, Siapa yang bertahap tahu dululah ya? Bu, bertahap Bu. Oke. Untuk dapat nilai yang tadi, target Pak Teddy tadi, perlu nggak ada satu usaha gitu yang Pak Teddy bisa lakukan untuk ada di level ideal tadi itu Pak Teddy? Iya Ada Bu, ide nggak nih? ada Bu, usaha yang saya lakukan yang pertama itu sebetulnya saya menganalisis dulu Bu, kenapa sih siswa itu jadi kurang, semangatnya, kemudian kenapa sih Betul. siswa, nggak fokus di pembelajaran saya. Nah, hasil pengamatan, analisis saya Bu, ternyata siswa itu sebelum pembelajaran saya itu mereka belajar olahraga Bu. Begitu. Terus? Jadi, siswa itu mungkin masih perlu istirahat dan fokusnya sudah terlalu lelah di pelajaran olahraga, begitu Bu. Iya 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 iya. Jadi, Pak Teddy sebelum melakukan apa tadi, melakukan analisis terlebih dahulu ya, ternyata siswanya itu baru selesai olahraga. Iya betul Bu. Mhm. Jadi, Setelah oh iya, mhm, monggo. gimana Bu? Setelah menganalisis, kondisi seperti itu, menurut pengamatan Pak Teddy, ada nggak nih cara paling efektif gitu Pak Teddy untuk membangkitkan kembali semangat belajar siswa di kelas setelah pelajaran olahraga, setelah ngos-ngosan gitu ya balik ke Ya, kelas? betul betul Bu. Sebelumnya saya mempelajari tentang, pembelajaran sosial dan emosional Bu. Jadi, eee, seharusnya saya tidak langsung ke pembelajaran Bu, di awal masuk itu, karena kan kondisi siswanya masih capek Bu ya. Jadi saya ingin mengajak dan membangkitkan motivasi siswa itu dengan melakukan, ice breaking terlebih dahulu Bu di awal. Jadi ada ice breaking di awal kepada peserta didik, kemudian saya menggunakan teknik, stop kepada peserta didik, supaya mereka bisa kembali fokus mengikuti pembelajaran yang akan saya berikan, begitu Bu. Baik sekali Pak Teddy ya, solusinya tadi akan melakukan, ice breaking, bisa Betul juga Bu. pakai teknik stop dulu supaya Iya, ada jeda gitu ya Pak Teddy betul ya. betul. Kira-kira seberapa efektif Pak Teddy itu, teknik seperti itu kepada siswa-siswa Pak Teddy? Iya, Bu. Sebelumnya saya sudah melihat, Bu, rekan guru saya melakukan pembelajaran sosial emosional dan, saya berkolaborasi juga dengan beliau dan ternyata, eee, teknik ice breaking dan teknik stop itu sangat efektif dalam mempersiapkan siswa untuk, mengikuti pembelajaran yang akan diikuti, Bu, begitu. Oke, berarti untuk, rencana Pak Teddy melakukan di kelas itu bisakah Pak Teddy meminta, bantuan kepada guru tersebut yang Pak Teddy amati sebelumnya untuk berkolaborasi mungkin? Betul, Bu. Saya akan, berkolaborasi dengan, guru tersebut, kemudian saya akan meminta guru tersebut untuk mengamati, pembelajaran saya di kelas dan memberikan umpan balik kepada saya terkait dengan, hasil pembelajaran saya di kelas, Bu. Baik, untuk rencana tadi Pak Teddy adakah sesuatu yang bisa Pak Teddy persiapkan begitu sebelumnya? Oke, yang harus saya siapkan berarti, ice breaking yang harus saya siapkan, Bu. Jadi saya harus menyiapkan ice breaking yang memang cocok dengan Iya. karakteristik peserta didik, Bu, itu yang pertama. Yang kedua, saya harus bisa, melakukan, eee, percobaan teknik stop terhadap diri saya sendiri, Bu, sebelum ke peserta Mhm. didik, begitu, Bu.
Baik, jadi Pak Teddy akan, demo terlebih dahulu ya terhadap diri Betul, sendiri, betul betul, berlatih Bu. terlebih dahulu dan Iya, mempersiapkan kira-kira ice breaking apa nih yang cocok untuk anak-anak SMK begitu ya? iya, betul betul, Bu. Oke Pak Teddy, keren keren keren. Butuh berapa lama Pak Teddy untuk merencanakan itu? Mudah-mudahan di minggu ini, Bu, di minggu ini akan saya, eee, rencanakan dan saya akan persiapkan dengan baik dan akan saya latih dengan diri saya sendiri. Nah, mudah-mudahan minggu depan itu, akan sudah bisa dilaksanakan dengan baik begitu, Bu. Amin, mudah-mudahan ya Pak Teddy diberi kelancaran ya dalam Iya, melakukan rencana-rencana hebat tadi kepada siswanya. iya, Bu. Baik, Pak Teddy kalau boleh saya rangkum tadi Pak Teddy, pertama-tama punya masalah tentang, semangat belajar siswa yang menurun begitu di Iya, kelas betul. dan, dari percakapan kita hari ini akhirnya Pak Teddy mampu menemukan sudah mulai gitu ya, mulai menemukan solusi terhadap hambatan-hambatan itu. Jadi baik, sekarang saya mau minta pendapat Pak Teddy, apa yang sudah Pak Teddy dapatkan gitu dari sesi kita hari ini? Apakah sesuai tidak tadi sama tujuan awal yang kita sepakati di awal Iya, Bu. pembicaraan kita? Alhamdulillah dari percakapan ini, Bu, saya mendapatkan, pencerahan, mendapatkan ide, mendapatkan gagasan yang baru yang akan saya terapkan, yang bermanfaat untuk meningkatkan, motivasi dan semangat belajar siswa di kelas, Bu. Mantap Pak Teddy. Oke, Pak Teddy kita udah ada di sesi akhir nih. Iya, Sekarang aku Bu. mau tanya perasaan Pak Teddy, gimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah, Bu, sudah lega, Bu. Sekarang sudah lega, kemudian Alhamdulillah. saya jadi merasa termotivasi juga untuk diri sendiri, Bu. Jadi sebelum saya memerintahkan peserta didik semangat, sayanya juga harus semangat gitu, Bu. Betul sekali, cakep Pak Teddy. Iya, Bu. Nah, untuk, bincang-bincang kita selanjutnya nanti saya tunggu ya Siap siap, cerita-cerita Bu, aduh. hebatnya dari Pak Teddy. Iya, Bu, makasih ya, Bu, waktunya, Bu. Mohon maaf ini saya Iya. tiba-tiba ngegeruduk pengen Ih, nggak ketemu Ibu nih. apa-apa. Saya doakan semoga rencananya diberikan kelancaran Amin. dan semangat siswa menjadi lebih terpacu dalam belajar nanti dengan Amin Pak amin. Makasih ya, Teddy. Bu, ya. Iya, sama-sama Pak Teddy. Terima kasih Iya, Bu. diskusi hebatnya. Makasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali, Alhamdulillah. keren Pak Teddy dengan Bu Riri. Alhamdulillah. Luar ber Alhamdulillah. luar biasa sekali ya Bu Riri itu, wah, Bu Ruri keren sekali. keren ya Pak Keren-keren Teddy ya. semuanya, mantap. Ya, oke, baik. Setelah saya melakukan observasi dari praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Riri sebagai coach terhadap Pak Teddy sebagai coachnya, sungguh luar biasa sekali ya, terutama Bu Riri. Dari yang saya amati terkait dengan penerapan alur tirtanya dari mulai tujuan, Bu Riri menanyakan topik, juga berkaitan mengkonfirmasi kira-kira harapan dari Pak Teddy itu seperti apa, yang ingin dicapai dari pembicaraan tersebut, itu semuanya sudah dilakukan dengan sangat baik, luar biasa sekali. Kemudian juga Bu Riri melakukan identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan sehingga pemetaan permasalahannya itu betul-betul diarahkan sesuai dengan topik yang sudah disepakati di awal. Untuk rencana juga Bu Riri sudah menuntun Pak Teddy untuk bisa menemukan rencana solusi yang ingin dilakukannya ke depan sampai komitmen tanggung jawabnya seperti apa yang akan dilakukan. Kemudian juga Bu Riri sudah mengajak Pak Teddy untuk bisa menyimpulkan tentang percakapan yang sudah dilakukan, juga mengkonfirmasi bagaimana perasaannya yang sudah dilakukan. Nah, itu berdasarkan data yang sudah saya temukan ya Bu Riri. Nah, sekarang ada yang ingin saya tanyakan sama Bu Riri berkaitan dengan praktik yang sudah dilakukan. Nah, dari yang sudah Bu Riri lakukan itu, apakah indikator yang sudah kita sepakati di awal sebelum observasi itu sudah tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bu Riri?
Untuk indikator yang tadi saya spesifik pilih tentang mengajukan pertanyaan berbobot, tadi saya merasa pada saat proses coaching itu sudah lebih baik gitu Bu dari sebelumnya. Saya sudah mulai mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan begitu Bu. Ya, betul sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan juga barusan, Bu Riri sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkelanjutan sehingga coachnya bisa menemukan solusi, juga bisa mengarahkan coachnya dituntun sampai pada akhir percakapan coaching. Kemudian selain kompetensi yang fokus yang ingin diamati, kira-kira untuk kompetensi yang lainnya bagaimana Bu Riri? Sudah Mungkin muncul ya? untuk kompetensi lainnya, paling saya ingin lebih mengembangkan lagi Bu tentang kompetensi ini Bu, mendengar aktif begitu. Bagaimana ketika itu menyampaikan apa topik yang sedang dipilihnya itu, yang sedang dibicarakannya itu, saya ingin lebih mengembangkan keterampilan mendengarkan saya gitu Bu, supaya tidak terlalu mendominasi begitu Bu. Oke, jadi kompetensi yang nanti kedepannya ingin lebih digali, dikembangkan lagi berkaitan dengan kompetensi mendengarkan aktif. Wah, luar biasa sekali Iya. ya, Bu Riri. Oke, baik. Untuk praktik coaching kita hari ini, saya rasa cukup sampai di sini. Dari apa yang sudah dilakukan Bu Riri sebagai coach terhadap Pak Teddy, itu sangat luar biasa sekali, keren sekali. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin ya Allah rabbal alamin. Makasih ya Oke. Bu Kana ya Ya, umpan baliknya. sama-sama. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Kana, Bu Riri. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Teddy. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Kana, Bu Riri? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. baik Pak. Oke, hari ini kita akan mempraktekkan coaching ya, Bu Kana dan Bu Riri. Gimana, sudah siap? Insya Allah. Siap Pak, Insya Allah. Oke, hari ini yang akan menjadi coachnya itu adalah Bu Kana dan yang menjadi coachnya itu adalah Bu Riri. Namun sebelum masuk ke praktik coaching, saya ingin ada beberapa pertanyaan dulu terhadap Bu Kana sebagai coach nih. Nah, ya, Pak Teddy. Bu Kana, kira-kira kompetensi apa yang Bu Kana ingin kembangkan dalam praktik coaching kali ini? Ya, untuk praktek coaching kali ini saya ingin mengembangkan berkaitan dengan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga menghadirkan diri sepenuhnya pada praktik coaching kita hari ini, juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Teddy. Oke, jadi dari kompetensi yang ingin Bu Kana sampaikan barusan nih, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang Bu Kana ingin kembangkan? Saya ingin lebih fokus untuk bisa mendengarkan secara aktif, Pak Teddy. Oke. Nah, kira-kira kompetensi mendengarkan secara aktif, indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu, ya? Saya ingin bisa mendengarkan, mengerti pada pesan sebenarnya yang ingin disampaikan dari coach saya, juga bisa memahami dan menanggapi pesan tersebut, tentunya bisa menuntun coach saya untuk bisa menemukan solusi saya sendiri berdasarkan apa yang pesan yang sudah disampaikannya tersebut. Oke, berarti kita sudah sepakat, Bu, ya, mengenai kompetensi yang dan indikator yang ingin dikembangkan dan dicapai, Bu, ya. Oke, Ya. kalau begitu untuk Bu Kana sebagai coach dan Bu Riri sebagai coach-nya, silakan dimulai praktik coaching-nya. Mangga, Bu Kana. Oke, terima kasih Pak Teddy. Oke.
Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Kana. Bu Nih Kana gimana? sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Riri sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Bu Kana saya ganggu nih, mau ganggu sebentar. Nggak Oh, apa-apa ya? nggak apa-apa Bu Riri. Saya seneng kalau diganggu. Asik. Ya, gimana gimana? Ada apa? Ada sedikit permasalahankah di sekolah atau semuanya baik-baik saja, Bu Riri? Sebenarnya sih secara keseluruhan di sekolah sih baik-baik aja, bukannya cuman ada beberapa hal yang pengen gitu saya diskusikan gitu sama Bu Kana berkaitan dengan siswa-siswa saya di kelas gitu, Bu. Oke, boleh sekali Bu Riri. Gimana? Ada apa dengan siswa-siswa Bu Riri? Jadi gini Bu, saya kan ngajar di SD ya, guru borongan gitu. Ketika pembelajaran matematika nih biasanya, saya baru ditugaskan di kelas 6 ini, itu pada semester sekarang. Jadi sebelumnya saya mengajar di kelas 1, Mm-mm. saya ketika memasuki kelas yang baru gitu Bu, saya dihadapkan dengan siswa-siswa yang ternyata matematika dasarnya itu sangat kurang begitu Bu. Misalnya dalam hafalan perkaliannya itu masih sangat bisa dikatakan rata-rata masih belum pada bisa gitu Bu. Oke, dari yang saya dengar berarti Bu Riri itu sekarang istilahnya sudah naik mengajar di kelas 6 yang biasanya mengajar di kelas bawah ya Bu ya. Nah dari Iya Bu. situ karena pertama kali Bu Riri menemukan bahwa beberapa siswa Bu Riri itu ternyata ada perbedaan atau sedikit kesulitan terutama dalam matematika dasar yang berkaitan dengan perhitungan perkalian ya Bu Riri ya. Iya Bu, jadi saya kalau mau ngajar apa materi-materi seperti operasi hitung atau Mhm. rumus-rumus bangun ruang dan bangun datar itu agak kesulitan kalau matematika dasarnya tidak dikuasai dengan baik oleh siswa begitu Bu. Oke, betul sekali. Memang matematika dasar itu sangat penting ya Bu ya untuk Iya. matematika lanjutannya. Nah, sejauh ini karena ini pertama kali ya Bu Riri di kelas 6 mendapatkan permasalahan seperti itu, kira-kira harapannya yang ingin Bu Riri capai dari pembicaraan kita hari ini tuh seperti apa? Jadi begini Bu, saya pengen ke depannya siswa saya itu bisa mulai gitu Bu, mulai memiliki semangat untuk menghafalkan perkalian. Karena kan kalau misalnya ditanamkannya perkalian ini sudah kelas 6 itu agak agak sedikit susah ya Bu, kalau misalnya nggak dari bawah gitu. Harapan saya sih anak-anak bisa enjoy menghafalkan perkalian gitu dengan senang sehingga cepet gitu Bu hafalnya biar bisa ngejar materi lah Bu intinya gitu. Oh, keren keren. Jadi Bu Riri ingin murid-muridnya itu, siswa-siswanya itu lebih semangat, enjoy, bisa dalam menghafal perkalian itu sehingga nanti ke depannya itu akan membantu mereka dalam pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Iya Seperti Bu. itu. Oke, kira-kira kondisi sekarang yang sudah Bu Riri sampaikan itu kalau misalnya kita berikan level atau tingkatan eh, siswa-siswanya Bu Riri itu untuk operasi perkalian itu sekarang kira-kira ada di level berapa Bu? Dari 1 sampai 10 itu. Kalau dirata-ratakan sih Bu, karena kan tingkat kecepatannya berbeda-beda ya. Ada yang Hmm. hafal-hafal gitu, yang banyak kan yang enggak. Kalau rata-rata sih kayaknya ada di level 4 kayaknya Bu. 3 atau 4 lah. Oh, antara 3 sampai 4 ya Bu ya. Nah, terkait Iya. kondisi itu kira-kira ke depannya nih target Bu Riri murid-muridnya ini harus bisa mencapai level berapa Bu? Kalau cita-cita sih saya pengennya 10 Bu, tapi kalau untuk target yang lebih dekat gitu, mudah-mudahan anak-anak bisa naik ke level 8 atau 7 atau 8 lah, mudah-mudahan itu juga udah oke. Wah, keren keren. Tetap
ada target yang lebih tinggi tentunya ya Bu ya, tapi tentunya itu semua butuh proses. Proses, iya. Nah, untuk mencapai target tersebut, proses apa yang kira-kira akan Bu Riri lewati ke depannya supaya target itu bisa dicapai oleh Bu Riri dengan murid-muridnya Bu Riri ke depan? Iya Bu, pertama-tama saya menganalisis dulu kayaknya Bu, tentunya berapa orang nih yang termasuk dalam kelompok yang sudah menguasai, kelompok menengah, atau kelompok yang bahkan sangat kurang begitu. Lalu setelah itu kayaknya saya terfikir Bu, karena kan untuk biasanya nih saya suka ngintip-ngintip gitu ke kelas bawah, gimana sih kok bisa sampai kelas 6? Saya kan sebelumnya kelas 1 gitu, saya nggak pernah berurusan dengan perkalian gitu untuk anak-anak siswa kelas 1. Saya ngintip gitu Bu di kelas-kelas sebelumnya, bagaimana cara anak-anak menghafal perkalian. Oh ternyata mereka melakukan pembiasaan. Pembiasaannya mungkin kalau lebih dirutinkan kembali akan lebih baik gitu. Terus saya juga ngelihat pembiasaan yang dilakukan itu dilakukan secara klasikal gitu Bu. Jadi Klasikal. kadang anak-anak itu cuman mengikuti apa yang anak lain katakan gitu tanpa memaknainya gitu. Jadi kayaknya Bu untuk di kelas 6 ini karena sudah termasuk telat kan ya, Iya, saya betul. berpikir untuk membuat suatu bukan metode mungkin ya, teknik pembiasaan yang menggunakan prinsip challenging gitu Bu, untuk menantang gitu kepada siswa gitu. Jadi kayak semacam bikin permainan gitulah Bu, di mana anak-anak bisa naik level gitu. Kalau misalnya bisa hafal perkalian itu misalnya, nanti naik level gitu. Kalau misalnya nggak hafal, nanti saya mungkin kayaknya harus bikin instrumen kayaknya ya Bu ya, supaya Nah, lebih menarik gitu. Untuk oke. permainan level gitulah Bu. Baik, dari yang sudah dilakukan Bu Riri melakukan analisis terhadap peserta didik Bu Riri sesuai dengan tingkat percepatan belajar mereka masing-masing. Selain itu juga Bu Riri melakukan observasi ya terhadap anak-anak di kelas bawah ya Bu Riri. Seperti apa sih selama ini yang sudah dilakukan terkait dengan hafalan perkalian itu ya Bu Riri ya? Nah, dari situ Bu Riri, apa namanya, istilahnya menyimpulkan bahwa ingin melakukan suatu, tindakan dengan membuat sebuah permainan atau game yang berbasis challenge ya, yang menantang untuk peserta didiknya, seperti itu Bu Riri? Betul sekali Bu Kana. Nah, kira-kira nih kriterianya, selain instrumen yang harus dibuat, kira-kira kriteria yang diinginkan Bu Riri untuk bisa menerapkan games challenge itu seperti apa, Bu? Kriteria lainnya selain saya membuat instrumen itu mungkin kayaknya saya perlu mengadakan, ketika instrumen diberikan kepada siswa kayaknya saya harus pakai waktu gitu, Bu. Jadi dalam Lewat ya. waktu, misalnya 7 menit, semua siswa diberikan satu soal mencongkak gitu kayaknya Bu ya, tipe mencongkak gitu yang sama. Nanti kalau yang lulus bisa ganti ke instrumen yang kedua, ke level 2 gitu. Kalau enggak, kalau misalnya masih ada soal, misal saya sediakan soal dari 1 sampai 15 tentang perkalian, atau mungkin bisa dimulai dari penjumlahan dulu Bu yang berulang gitu. Jadi saya Dengan sekalian sisipkan konsepnya gitu di situ. oke, luar biasa sekali rencana Bu Riri ya. Kira-kira dari rencana yang akan Bu Riri lakukan ini, ada hambatan atau tantangan yang sekiranya akan menghambat tidak, Bu? Kalau hambatan tentu banyak ya Bu ya, salah satunya itu tentang komitmen siswanya itu sendiri. Apakah dia mampu berkomitmen gitu untuk tidak hanya di sekolah belajarnya gitu, tapi kan itu merupakan proses yang perlu ditekuni gitu Bu, untuk bisa Betul. hafal itu. Jadi kendalanya paling
Ya tantangannya paling di situ Bu, di komitmennya. Oh, nah kira-kira ada nggak sih, pihak-pihak yang bisa Bu Riri ajak kerja sama untuk bisa membantu peserta didik itu bisa berkomitmen terhadap, apa yang harus mereka lakukan? Untuk kerja sama kayaknya saya akan, mulai merapat kayaknya Bu ke paguyuban orang tua karena kan, tidak bisa dipungkiri ya Bu, pembelajaran itu kita di sekolah itu hanya beberapa jam gitu, lamanya di Betul. rumah. Jadi saya mungkin akan merapat ke paguyuban orang tua kelas 6, mensosialisasikan programnya, dan mulai, meminta apa ya, pendampingan begitu Bu di rumah untuk siswa kayaknya. Oke, luar biasa. Jadi selain menumbuhkan komitmen peserta didik, Bu Riri juga akan mengajak peran serta orang tua dalam menjaga komitmen tersebut dengan melakukan sosialisasi juga dengan pihak sekolah. Wah, luar biasa sekali Bu Riri ya. Nah, kira-kira yang terdekat nih yang akan dilakukan Bu Riri untuk mencapai target tersebut apa Bu? Kayaknya saya mau membuat dulu itu Bu, instrumen permainannya supaya ketika sudah siap, instrumennya bisa langsung eksekusi gitu besoknya ke siswa Bu. Wah, luar biasa lagi. Instrumennya akan segera disiapkan ya Bu ya, biar Mudah-mudahan. apa yang sudah direncanakannya bisa segera terlaksana. Wah, luar Amin. biasa sekali. Nah, selain itu kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan, Bu Riri simpulkan terkait dengan perbincangan kita hari ini Bu, terkait permasalahan yang Bu Riri hadapi juga harapan-harapannya yang ingin dicapai. Eee, yang bisa saya simpulkan dari perbincangan kita kali ini Bu, jadi setelah ngobrol nih sama Ibu, saya jadi, terfikirkan gitu Bu untuk membuat tadinya saya baru terfikir membuat pembiasaan aja Bu, tapi setelah ngobrol sama Ibu gitu, saya jadi terfikir, untuk membuat satu permainan gitu Bu, dijadikan permainan supaya lebih menantang gitu ke siswa. Oke, luar biasa. Berarti, harapan Bu Riri di awal perbincangan kita akhirnya terjawab bahwa Bu Riri ternyata bisa melakukan pembiasaan yang lebih menantang untuk peserta didiknya ya, Bu, ya, terkait dengan matematika dasar yang, dialami peserta didik Ibu saat ini. Seperti itu ya, Bu, ya? Betul Nah Bu. bagaimana perasaan Bu Riri nih di akhir sesi kita terkait perbincangan kita ini? Alhamdulillah, Bu Kana, makasih banget ya aku jadi lega gitu sekarang udah bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Kana. Nanti mudah-mudahan besok deh aku mulai mulai ini deh, mulai bikin gitu instrumennya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Justru saya senang bisa mendapatkan sharing yang luar biasa dari Bu Riri. Keren sekali pokoknya. Ya, karena kita sudah sampai di ujung sesi perbincangan kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bu Riri juga sudah berbagi. Saya Oh iya, tunggu iya, terima kasih juga ya Bu. eksekusi rencananya. Nanti juga saya tunggu Siap, siap, siap. hasil kelanjutannya seperti apa ya Bu Riri. Baik Bu, insya Allah. Makasih banyak ya Bu ya Ya, untuk sama-sama. waktunya. Iya, saya akhiri ya Bu Riri. Terima kasih. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Bu Kana dan Bu Riri. Keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Proses Alhamdulillah. praktik coaching sudah dilakukan oleh Bu Kana sebagai coach dan Bu Riri sebagai coach. Baik, saya akan menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan praktik coaching yang dilakukan. Yang pertama, dari pra-coaching sendiri, Bu Kana sebagai coach sudah bisa membuat suasana yang nyaman, suasana yang lebih enjoy supaya coachnya bisa melakukan percakapan dengan nyaman gitu Bu ya. Itu yang dilakukan Bu Kana sudah luar biasa. Kemudian pada Terima proses kasih. coachingnya
saya melihat sudah nampak Bu alur tirta yang Ibu lakukan tadi di proses percakapan dari mulai tujuan, Ibu memastikan, tujuan dari proses coaching ini, kemudian, ukuran keberhasilan yang ingin dicapainya seperti apa, dan pada proses identifikasi, juga Ibu menanyakan skalanya, kemudian ada hambatan, ada gangguan, betul-betul menggali informasi dari, permasalahan yang dihadapi. Pada tahapan rencana aksi juga, Ibu sudah mampu menanyakan jangka waktunya dan mampu juga membimbing, coachnya untuk menemukan ide atau gagasan baru yang bisa digunakan untuk, menyelesaikan permasalahan. Dan pada tahapan tanggung jawab, eee, Ibu sebagai Bukana sebagai coach itu mampu membimbing, dan mengarahkan coach-nya untuk mencari siapa nih kira-kira yang bisa, membantu, coach dalam, eee, menyelesaikan permasalahan yang ada dan, tadi sudah ada juga tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh coach untuk, ke depannya. Dan dari semua alur tirta ini saya melihat, Bukana sudah, lebih banyak mendengarkan daripada berbicaranya. Jadi lebih banyak mendengarkan daripada berbicara sesuai dengan kompetensi yang tadi ingin Ibu, kembangkan yaitu, Betul, Pak. mendengarkan aktif. Mendengar aktif. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bukana. Nah, kira-kira pada proses coaching yang barusan dilakukan, indikator yang tadi Ibu inginkan yang mendengarkan aktif itu sudah nampak atau belum, Bu? Dari praktik coaching yang sudah saya lakukan, betul Pak, untuk sesi coaching ini saya memang karena ingin berfokus untuk kompetensi mendengarkan aktif, jadi saya betul-betul fokus kepada coach saya, sehingga saya bisa menerima pesan yang ingin disampaikan oleh coach saya bisa memahami pesan tersebut, dan juga bisa, eee, mengarahkan dan merespon, menanggapi pesan yang disampaikan tersebut dengan serius tentunya, juga bisa menuntun coach saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, seperti itu. Waduh, luar biasa ya, Bu Kana. Nah, kira-kira Bu, ke depannya apabila, Ibu akan menerapkan, praktik coaching ini dengan rekan sejawat di sekolah, kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi? Ya, selain mendengarkan aktif, tentunya saya ingin bisa, mengedepankan kompetensi-kompetensi yang lain, menghadirkan diri sepenuhnya, juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi supaya bisa menuntun, coach saya bisa menemukan solusi atau potensinya tersendiri, gitu, Pak. Seperti Iya. itu, Pak Teddy. Iya, mudah-mudahan ke depannya Ibu ada kesempatan untuk mengembangkan, kompetensi tentang coaching ini, Bu, ya, agar Amin semua amin. kompetensi bisa, dilaksanakan dengan baik. Baik, Amin. Terima kasih, Pak Teddy. terima kasih buat Bu Kana dan Bu Riri yang sudah melakukan, praktek coaching kali ini. Saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.